mendesain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan siswa. Produksi media pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Dalam mendesain sebuah media pembelajaran, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, media pembelajaran yang dibuat hendaknya multiguna. Yang kedua, bahan mudah didapat di lingkungan sekitar sekolah dan murah atau bisa dibuat dari bahan bekas atau sisa. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak. Yang keempat, dapat menimbulkan kreativitas. Yang kelima, sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana. Yang keenam, dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. Dan yang terakhir, dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Langkah-langkah dalam mendesain sebuah media pembelajaran ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kedua, merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan kas. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Yang kelima, membuat desain media. Dan yang terakhir, melakukan revisi. Dalam mendesain produk media, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan praproduksi. Tahapan praproduksi ini meliputi yang pertama yaitu mereview tujuan pembelajaran, mengembangkan, mengetahui, mengingat pemanfaatan media pembelajaran. Yang kedua, merancang struktur materi dan naskah yang akan disampaikan dalam media yang dikembangkan. Yang ketiga, mencari dan membuat gambar grafik, video, dan suara yang dibutuhkan dalam media pembelajaran. Yang keempat, memahami tools yang digunakan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap produksi. Tahap produksi ini meliputi yaitu pertama membuat flowchart. Yang kedua membuat storyboard. Yang ketiga memasukkan materi, gambar, grafik, suara, dan video ke dalam media pembelajaran yang dikembangkan. Dan yang ketiga yaitu tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi ini meliputi editing, validasi, revisi, dan diseminasi. Aplikasi, produksi, dan pemanfaatan media ada 4 yaitu 1. Media presentasi. Yang kedua media video. Yang ketiga media buku digital. Dan 4. Media interaktif.